Halo semua, kali ini saya mau membahas tentang siklus pembelian dan pembayaran. Jadi dalam siklus pembelian dan pembayaran ini terdapat beberapa akun, seperti akun persediaan, uang muka, pembelian, hutang dagang, kas atau bank, kemudian retur pembelian, dan diskon pembelian. Jadi jurnal untuk transaksi pembelian adalah pembelian pembelian ini akan masuk baik barang maupun jasa akan masuk ke posisi debit, kemudian hutang usahanya akan masuk ke posisi kredit. Dokumen yang digunakan adalah ada PO, kemudian ada surat permintaan penawaran harga, ada surat jalan, kemudian ada bukti kas atau bank keluar. Nah, catatan akuntansi yang digunakan adalah register buku kas keluar, jurnal pembelian, kartu hutang, dan kartu persediaan. Kemudian jurnal untuk pengeluaran kasnya adalah hutang usaha pada posisi debit, kas atau bank pada posisi kredit. Dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar dan invoice serta faktur pajak, DO, dan kelengkapan dokumennya untuk penagihan dari supplier. Kemudian ada retur pembelian dan potongan pembelian. Ini jurnalnya adalah hutang dagangnya pada posisi debit dan retur potongan pembeliannya pada posisi kredit. Dokumen yang digunakan adalah invoice pembelian. Kemudian ada surat nota retur jika terjadi potongan pembelian atau retur pembelian. Pengendalian yang dapat diterapkan dalam siklus pembelian ini adalah pengendalian organisasi, yaitu terjadi pemisahan tanggung jawab antara unit yang bertanggung jawab dalam pengendalian persediaan terpisah dengan yang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi. Kemudian yang mencatat pengeluaran kas juga terpisah dari unit yang mengeluarkan barang atau cek. Kemudian pengendalian dokumen adalah pada proses pembelian setiap menggunakan dokumen harus ada dokumen yang didokumentasikan termasuk flowchart, contoh dokumen, rancangan database, dan sebagainya. Setiap kebijakan yang terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis seperti kebijakan atas tawaran potongan dari pemasok. Pengendalian praktik manajemen. Praktik manajemen yang baik meliputi pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang, prosedur yang jelas atas pengembangan sistem atau perubahan atas sistem yang sudah berjalan, serta adanya audit internal secara rutin dalam siklus pembelian. Kemudian pengendalian akses adalah password dan pembatasan hak akses terhadap komputer atau pembuatan backup data secara rutin yang dibuat oleh bagian IT. Auditor dapat menentukan luasnya dari test of control setelah mengidentifikasi key internal control dan kelemahan internal control serta menilai resiko pengendalian. Auditor melakukan test of control untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah dilakukan secara efektif. Menguji bahwa seluruh transaksi pembelian selama periode tersebut memang terjadi. Itu ada occurrence, yaitu pembelian tercatat adalah barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan terbaik klien. Completeness, transaksi pembelian yang ada telah dicatat. Akurasi, transaksi pembelian yang dicatat adalah akurat. Posting dan summarization adalah transaksi pembelian dimasukkan dengan benar dalam buku AP dan inventory dan dijumlahkan dengan benar. Kemudian ada classification, adalah transaksi pembelian yang diklasifikasikan dengan benar. Kemudian timing adalah transaksi pembelian yang dicatat pada tanggal yang benar. Menguji bahwa saldo hutang supplier sudah tepat atau tidak. Ini adalah terkait dengan informasi finansial yang dilaporkan secara wajar pada jumlah yang tepat, membandingkan transaksi yang tercatat dalam jurnal akuisisi dengan fakturnya, laporan penerimaan, dan dokumen pendukung lainnya. Menghitung ulang keakuratan pada faktur vendor termasuk diskon dan ongkos kirimnya. Hal-hal apa saja yang Anda lakukan ketika melakukan pengujian analitis pada siklus pembelian ini, yaitu membandingkan saldo akun biaya terkait akuisisi dengan tahun-tahun sebelumnya, kemudian meninjau daftar AP atau hutang yang tidak biasa, non-vendor dan berbunga,
kemudian membandingkan akun AP individu dengan tahun sebelumnya, terus menghitung rasio seperti purchase dibagi dengan AP dan AP dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian siklus pendanaan dan pengembalian. Ini adalah transaksi hutang jangka panjang yang meliputi hutang obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman, serta pembayaran pokok dan bunganya. Transaksi ekuitas pemegang saham yang meliputi penerbitan dan penebusan kembali saham preferen dan saham biasa, serta transaksi pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Kemudian proses pencatatannya, dokumen terkait dan jurnal akuntansinya adalah ketika meminjam ke bank, jurnalnya adalah kas atau bank pada posisi debit, kemudian hutang jangka panjang bank pada posisi kredit. Bukti-bukti transaksi adalah dokumen rencana pendanaan, dokumen anggaran penerimaan dan penggunaan hasil pendanaan, kemudian ada memo otorisasi pendanaan, dokumen penjaminan pendanaan, bukti penerimaan kas atas hasil pendanaan, dokumen keputusan penarikan kembali saham dan penjualan kembali saham yang telah ditarik, kemudian ada memo otorisasi penarikan kembali saham, bukti pengeluaran kas untuk biaya pendanaan, memo penyesuaian beban bunga dan pada akhir periode akuntansi. Dokumen pembukuan dapat berupa dokumen manual dan dapat berupa dokumen elektronik. Jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, buku pembantu, buku besar, dan laporan periode status akun pendanaan. Pengendalian internalnya adalah untuk mencegah terjadinya salah catat atau kecurangan pada siklus ini adalah lingkungan pengendalian titik tolak pemahaman SPI siklus pendanaan adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus pendanaan. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI siklus pendanaan yang baik. Ada penaksiran resiko entitas dengan tujuan untuk melaporkan keuangan, kemudian informasi dan komunikasi, yaitu penerapan sistem akuntansi sangat mendasar. Perusahaan biasanya memakai buku pembantu pendanaan yang terpisah untuk setiap jenis surat berharga. Aktivitas pengendalian adalah audit atas transaksi dalam siklus pendanaan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan prosedur yang berkaitan dengan review kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Dokumen dan pencatatan transaksi. Ini adalah pengamanan dan penyimpanan surat berharga dengan buku pembantu pendanaan. Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Menguji test of control atas siklus pendanaan adalah misalnya jika seluruh transaksi pendanaan dari bank atau harus mendapat persetujuan direktur, bagaimana mengujinya bahwa aturan tersebut dipatuhi, yaitu periksa persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan atas transaksi hutang jangka panjangnya, kemudian melakukan penelaahan terhadap otoritas beserta kontrak-kontraknya, lakukan analisis dan penilaian terhadap pengajian utang jangka panjangnya. Auditor perlu melakukan analisis adakah penilaian serta alokasi atas hutang obligasi tersebut. Menguji bahwa seluruh transaksi pencatatan bunga pinjaman sudah tepat. Lakukan tracing atas sampel dokumen pendanaan ke dalam pembukaan untuk memastikan semua dokumen telah dicatat dan dilaporkan dengan tepat. Lakukan vouching atas sampel data pembukuan hutang jangka panjang dan biaya bunga ke dalam dokumen transaksi. Melakukan pengujian ketepatan tanggal pencatatan transaksi pendanaan baik untuk pokok hutang maupun beban bunganya. Lakukan pengujian kebenaran perhitungan dan jumlah beban bunga atas transaksi pendanaan, kemudian melakukan pengujian ketepatan pembukuan dan pelaporan beban bunga atas transaksi pendanaan. Menguji bahwa seluruh saldo hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang sudah seluruhnya tercatat dalam laporan keuangan, dalam arti tidak ada hutang yang disembunyikan, adalah
dengan melakukan review atas dokumen otorisasi transaksi pendanaan, kemudian review atas dokumen realisasi transaksi pendanaan, melakukan konfirmasi kreditur atau penjamin transaksi pendanaan, menghitung ulang beban bunga hutang jangka panjang, kemudian membandingkan kesesuaian penyajian dengan SAK, yaitu menentukan ketepatan identifikasi dan klasifikasi hutang jangka panjang, pengungkapan seluruh item hutang jangka panjang, kesepakatan penyelesaian hutang jangka panjang, dan berbagai ketentuan yang berpengaruh signifikan bagi pembaca laporan keuangan. Mengevaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan, misalnya dengan menggunakan checklist pengungkapan, membaca ulang pengungkapan, dan mengevaluasi tingkat kejelasan pengungkapan. Pengujian analitis atas siklus ini adalah menghitung rasio angka pendanaan termasuk beban atas pendanaan, membandingkan rasio dengan angka pembanding, misalnya angka tahun lalu, angka anggaran, angka industri, dan angka lain yang setara. Mencatat angka-angka rasio yang dipandang memerlukan pengujian lebih lanjut. Kemudian siklus kas dan setara kas dan instrumen keuangan. Dalam internal kontrol yang baik dapat dilihat adanya pemisah tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan melakukan pencatatan. Adanya pemisah tugas antara pegawai yang membuat rekonsiliasi bank dengan mengerjakan buku bank, menyimpan aset-aset di tempat yang aman, penerimaan cek dan giro disetor ke bank dalam jumlah yang seutuhnya, paling lambat keesokan harinya, dan bukti-bukti pendukung dari pengeluaran kas yang sudah dibayar harus distempel lunas untuk menghindari kemungkinan untuk diproses pembayarannya 2 kali. Kemudian pengendalian atas investasi dan instrumen keuangan berupa pembelian reksadana adalah dilakukan pemeriksaan atas latar belakang investasi, otorisasi transaksi, sistem pencatatan dan keamanan aset dan dokumentasi. Hasil pemeriksaan kemudian akan disajikan dalam investment cycle form, dan pemahaman atas siklus investasi dan juga siklus-siklus lainnya kemudian akan disajikan pada understanding the control environment form guna menyimpulkan penilaian atas pengendalian internal perusahaan. Menguji bahwa seluruh transaksi investasi pada instrumen keuangan memang benar ada dan bukan fiktif adalah dengan memeriksa dokumen pendukung transaksi pemperolehan dan penjualan investasi. Kemudian menghitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Kemudian menghitung kembali laba rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Hitung kembali laba rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dan periode sekitar tanggal raja. Kemudian memeriksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal raja. Periksa dokumen yang mendukung pemperolehan investasi yang dimiliki klien pada tanggal neraca. Kemudian menguji bahwa seluruh saldo kas kecil, saldo di bank memang benar ada. Adalah mempelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi, minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien, dan lakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut, mengirimkan konfirmasi terhadap surat berharga milik klien, melakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang dihasilkan di neraca, melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga, minta informasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan hutang, membandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi bertrimaks umum di Indonesia, kemudian membandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Melakukan pengujian analitis atas siklus ini adalah dengan menghitung rasio-rasio yang berkaitan dengan investasi, melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan sumber yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lainnya. Terima kasih.